家一定要打起精神。哎，卫长，收好吧。Hanji yang sebelumnya diperintahkan oleh gurunya untuk menemui Zisang, kini ia masih saja menunggu di depan kediaman dari Zisang. Dan untuk nama pedangnya sedikit saya ralat karena ada kesalahan informasi pada part sebelumnya. Yang saya sebutkan nama si pedang adalah Xuan Yi dan ternyata nama pedang tersebut adalah Xiao Xuan. 小璇，别胡闹。 Tak lama kemudian keluarlah Zisang dari kediamannya, lalu Hanji refleks dan terbangun dari duduknya secara tiba-tiba untuk memberikan penghormatan pada Nona Zisang. Akan tetapi Zisang malah melewatinya begitu saja, dengan kata lain yaitu Hanji dikacangi oleh Nona Zisang. Dan itu cukup meresahkan bagi Hanji. Zisang 姑娘，在下临晋谷韩姬。 Hanji pun lalu bertanya pada Guleng tentang sikap Zisang yang sedikit cuek padanya. Dan Guleng lalu mengatakan bahwa Zisang memang berwatak seperti itu. Dan ia tak terbiasa pada orang asing. Dan lalu Guleng mengatakan bahwa mereka akan pergi ke kota Feng atau ke kota Bao. Maka Hanji pun ikut serta bersama rombongan Zisang tersebut. 子商姑娘是不是对我有什么误会？守了一夜，辛苦韩少侠了。少侠，请随我来。 前面已经备好了马车，也只是不善和陌生人交谈，往后熟悉了就。今日我们便离开包城了。你才华痴！ Sesampainya di kota Feng, kita akan dibawa flashback pada beberapa tahun yang lalu. Saat beberapa orang kerajaan berkhianat untuk menggulingkan ayah dari Zisang yang merupakan seorang raja pada waktu itu. Dan sang ayah lalu berpesan untuk Zisang agar ia tak mempercayai siapapun pada saat itu, yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya sang ayah. Maka bisa kita simpulkan bahwa Zisang bersikap cuek pada Hanji adalah karena ia trauma pada pemberontakan yang pernah ia rasakan tersebut. Apalagi Hanji merupakan orang yang cukup asing bagi Nona Zisang. Wah, 到底发生了什么事情？子商，躲好，不要再相信任何人，活下去。宋国待你不薄。 你为何要背叛你的城民，使自己走向被情所？这是 Sementara dalam istana kerajaan, anting-anting kerajaan sedang menghadap pada sang raja, yang mana pertemuan tersebut diadakan karena ketidakpuasan sang raja pada pasukannya yang telah gagal melindungi kerajaan dari makhluk dan iblis buas di perbatasan. Lalu anting-anting tersebut berkelit dengan berbagai alasan, namun tak kunjung menemukan kepuasan bagi sang raja. 小小匪类都能在我大周边关如此嚣张了，致使粮草被劫，三军大乱，将儿子派去边关，当初是你一力无能，但其中定有缘由。然后再把你儿子的人天时地利人和，边关一连10数天，不当如何呢？不如开坛祭天，将这个蠢货拖出去。 Tak lama kemudian datanglah seseorang yang sepertinya ia adalah orang kepercayaan sang raja, yang kemudian ia melaporkan bahwa ia membawa seorang wanita cantik khusus untuk sang raja. Dan ia sudah pasti, mau raja mau pejabat atau tukang cukur sekalipun, kalau ditawarkan wanita cantik pasti akan kegirangan. Dan apakah Anda tahu?
Sang wanita cantik tersebut ternyata adalah Taiyu Jiuding. Ya, Taiyu, Anda tak salah lagi. 大王息怒，包城城主向大王进献美女一人。听起来有些意思。人呢？角色。 Anda bingung kan? Nah sama, saya juga bingung kenapa Mbak Taiyu ini tiba-tiba ada di sana. Dan setelahnya, Taiyu sedikit memacu adrenalin sang raja dengan mengatakan kata-kata yang sedikit seram jikalau yang mengatakan itu adalah salah satu antek kerajaan. Namun karena itu, sang raja merasa tertarik pada Taiyu dan langsung menggendong Taiyu. Untuk apa? Ya sudah pasti enak-enak, tapi sayangnya tak ada informasi tentang itu apalagi scene-nya. 常闻大王凶神恶煞，喜怒无常。若是惹怒了孤，孤可是会伤。那我为何要怕你？竟敢如此冒犯大王！一个人每天要处理这么多的事情，那些惹大王不高兴的蠢人，也……那你现在的心情？ 确实有些人惹孤不高兴了，真是有意思。既然大王心得美人，臣子们来处理。就照你说的办吧。 Beralih pada scene selanjutnya, yaitu saat beberapa prajurit sedang melakukan ronda keliling desa. Mana tahu mereka menjumpai lampor atau setidaknya hantu ketuk pintu, yang kemudian mereka dikejutkan dengan tewasnya seorang prajurit yang ada di bagian belakang. Dan karena itu, mereka semua merasa was-was jikalau tiba-tiba muncul iblis ganas yang dapat memangsa mereka seketika. Kemudian mereka curiga pada sebuah gang yang sedikit berasap, yang kemudian kecurigaan mereka terbukti dengan kemunculan seorang iblis yang dengan mudahnya lalu membantai semua prajurit-prajurit tersebut. 大家一定要打起精神。哎，卫长，收好吧。 别慌，别。Hanji, Guleng, dan Zisang kini sedang dalam perjalanan menuju ke kota Feng. Dan dalam perjalanan, Guleng sedikit menerangkan tentang karakter Zisang dan juga kebaikan Zisang pada dirinya, yang sepertinya Zisang ini sangat berjasa dalam kehidupan Guleng. 在想什么？我在想这如何能卖出去。我家小姐聪明绝顶，眼光独到，肯定有她的道理。如果不是遇到小姐，恐怕不知何时间都会和常人不同。 Sesampainya di kota Feng, Hanji tiba-tiba merasakan aura iblis yang sangat kuat di kota tersebut. Yang lantas ia lalu turun dari kendaraan untuk mengecek area sekitar. Dan karena kecurigaannya, kemudian ia menyuruh Guleng dan Zisang untuk berhati-hati. Benar saja tiba-tiba ada beberapa serangan tak terduga yang kemudian Hanji berusaha menghalau serangan tersebut. Namun sebuah serangan malah mengenai kuda dan membuatnya berlari kencang tak tentu arah. Beruntungnya Hanji tiba-tiba berhasil menghentikan laju kuda-kuda tersebut sebelum menabrak seorang anak kecil yang kemudian datanglah beberapa prajurit yang mengira mereka akan menciptakan kekacauan. Beruntung Guleng menjelaskan bahwa itu merupakan ketidaksengajaan. 城中有变，劳烦古兄。
驱车闹事，还公然破坏案发现场。案发现场。 Namun para prajurit kemudian malah berniat untuk menyerang. Dan tentu saja Hanji pasti melawan mereka semua bersama pedang Xiao Xuan. Dan saat Hanji akan menghabisi prajurit tersebut, Zisang menyuruhnya untuk tidak terlalu gegabah. Yang kemudian Zisang mengeluarkan semacam serbuk guna mengetahui jejak-jejak iblis yang telah menghantui kota Feng atau kota Bao selama ini.你或许我可以帮你破解凶案。粉末能够用来驱散一些掩盖痕迹的能力。还不肯说吗？到底？ Para prajurit lalu berubah pikiran dan malah menceritakan semua hal ganjil yang telah terjadi di kota, yang kemudian Hanji berniat menyelesaikan hal tersebut bersama dengan Zisang dan juga Guleng. Namun sang pemimpin prajurit malah memerintahkan anak buahnya untuk memata-matai mereka dan melaporkan hal tersebut pada raja. 少侠，请专注在任务上。我们还是先寻一处安顿落脚吧。 我这就去把事情告知城主。 Dan pada malam harinya, Guleng dan Zisang membicarakan tentang Taiyu Jiuding. Dan tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mendekati Jiuding. Dan ketika esok hari tiba, mereka akan memenuhi undangan raja agar lebih mudah untuk mendekati Jiuding. Namun mereka tak menjelaskan tujuan yang sebenarnya tersebut kepada Hanji. Dan kemudian Zisang menyadari bahwa pada siang hari sebelumnya ada seseorang yang berniat untuk mencari masalah dengannya. Itu dibuktikan dengan menancapnya pedang Xiao Xuan pada tempat yang sebelumnya tempat itu adalah lokasi terbunuhnya beberapa prajurit yang ada di scene sebelumnya. 明晨前往城主府邸一会。我们距离九鼎就又近了一步。日上，马车为何突然惊乱？看来是有人故意要将我们陷入困局，需小心行事。是。 Keesokan paginya mereka berjalan untuk menemui raja. Dalam perjalanan, Hanji mengatakan bahwa ia semalam tak bisa tidur. Dan lalu Zisang menyadari bahwa sumber air di kota telah berubah yang kemudian hal tersebut dibenarkan oleh prajurit dengan mengatakan banyaknya orang yang meninggal karena meminum air yang sudah tercemar. Hanji yang sebelumnya menyadari ada aura jahat di kota itu, kemudian ia bertanya pada benaknya sendiri, yaitu akankah semua terjadi karena perbuatan iblis yang meracuni sumber air? Dan jawabannya akan kita lihat pada episode berikutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah guys, agar tak ketinggalan alur-alur Donghua lainnya. Terima kasih dan matur sakalangkong.